Selamat pagi para siswa dan siswi kelas 8 SMP Pamudi Luhur Santo Agustus Ketapang yang kami cintai dan kami sayangi, serta kami banggakan dimanapun berada. Salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali melalui pembelajaran jarak jauh dalam situasi pandemi COVID-19. Jangan lupa selalu berdoa, jaga kesehatan, banyak istirahat, selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pagi ini kita akan mempelajari bab 7 tentang lingkaran. Untuk itu, mari kita simak penjelasannya secara bersama-sama. Lingkaran. Tujuan pembelajaran pada pagi ini, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian lingkaran dan bidang lingkaran. 2. Peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Lingkaran dan bidang lingkaran. Pada lingkaran yang berpusat di titik P, titik A dan titik B berada pada lingkaran, sehingga jarak PA dan PB itu sama. Maka yang dinamakan dengan lingkaran adalah himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari satu titik tetap di bidang tersebut. Sedangkan yang disebut dengan bidang lingkaran yaitu daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Nah, pada gambar ini daerah yang dibatasi oleh lingkaran adalah daerah yang diberi warna kuning. Maka daerah warna kuning ini dinamakan bidang lingkaran. Selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Yang pertama yaitu jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berupa ruas garis. 2. Menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Perhatikan beberapa gambar di sini. Gambar yang pertama, lingkaran berpusat di titik P, titik D berada pada lingkaran, maka ruas garis PD disebut jari-jari. Gambar kedua, lingkaran berpusat di titik G, titik E berada pada lingkaran, ruas garis QE disebut jari-jari lingkaran. Pada gambar ketiga, lingkaran berpusat di titik G, R berada pada lingkaran, maka ruas garis QR disebut jari-jari lingkaran. Unsur yang kedua yaitu diameter lingkaran. Diameter lingkaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berupa ruas garis. 2. Menghubungkan dua titik pada lingkaran. 3. Melalui titik pusat lingkaran. Nah, pada gambar yang pertama, lingkaran berpusat di titik P, R dan S berada pada lingkaran, ruas garis RS melalui titik P,
maka ruas garis RS disebut diameter lingkaran yang berpusat di titik P. Gambar kedua, lingkaran berpusat di R, titik T dan titik U berada pada lingkaran. Ruas garis TU melalui titik pusat lingkaran, maka ruas garis TU juga disebut sebagai diameter lingkaran. Pada gambar ketiga, lingkaran berpusat di titik O, titik G dan titik B berada pada lingkaran. Ruas garis QP yang melalui pusat lingkaran, maka ruas garis QP disebut diameter lingkaran. Unsur berikutnya yaitu tali busur lingkaran. Tali busur pada lingkaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berupa ruas garis. 2. Menghubungkan dua titik pada lingkaran. Pada gambar yang pertama, lingkaran berpusat di titik O. Titik G dan titik P berada pada lingkaran. Ruas garis QP dinamakan tali busur. Pada gambar kedua, lingkaran berpusat di titik P. Titik T dan titik U berada pada lingkaran. Ruas garis TU disebut tali busur. Pada gambar ketiga, lingkaran berpusat di titik P. T dan R pada lingkaran. Ruas garis TR yang melalui titik pusat lingkaran juga disebut sebagai tali busur, selain disebut sebagai diameter. Unsur selanjutnya yaitu busur lingkaran. Busur lingkaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berupa kurva lengkung. 2. Berimpit dengan lingkaran. 3. Jika memiliki sudut pusat kurang dari 180 derajat disebut busur minor. 4. Jika sudut pusat besarnya lebih dari 180 derajat disebut busur mayor. Dan yang kelima, jika memiliki sudut pusat sama dengan 180 derajat disebut busur setengah lingkaran. Nah, pada gambar pertama, lingkaran berpusat di titik O, titik A dan titik D berada pada lingkaran, maka busur yang diberi warna merah atau lengkungan yang diberi warna merah ini dari A ke D dinamakan busur minor. Pada gambar kedua, lingkaran berpusat di titik G. Titik A dan titik D berada pada lingkaran, maka busur AD yang diberi warna merah ini dinamakan busur mayor. Dan pada gambar ketiga, lingkaran berpusat di titik P. Titik R dan titik S berada pada lingkaran, maka busur RS yang diberi warna merah ini dinamakan busur setengah lingkaran. Unsur berikutnya yaitu juring atau sektor. Juring atau sektor memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berupa daerah di dalam lingkaran. 2. Dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. 3. Jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Nah, perhatikan gambar. Pada
lingkaran yang berpusat di titik P dan titik A dan titik B berada pada lingkaran, daerah yang dibatasi oleh busur AB dan jari-jari PB dan PA, maka ini dinamakan juring atau sektor minor. Pada gambar kedua, lingkaran berpusat di titik P. Titik A dan titik B berada pada lingkaran, daerah yang dibatasi oleh busur BA atau AB dan jari-jari PB dan PA, maka daerah ini dinamakan juring atau sektor mayor. Pada gambar ketiga, lingkaran berpusat di titik G, titik K dan titik J berada pada lingkaran, daerah yang dibatasi oleh busur KJ dan tali busur KJ atau diameter KJ, maka daerah ini dinamakan juring atau sektor setengah lingkaran. Selanjutnya, tembiring. Tembiring pada lingkaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berupa daerah di dalam lingkaran. 2. Dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, pada gambar yang pertama, lingkaran berpusat di R. Titik C dan titik D berada pada lingkaran. Daerah yang dibatasi oleh busur CD dan tali busur CD maka dinamakan tembiring minor. Nah, untuk gambar yang kedua, lingkaran berpusat di titik P. Daerah yang dibatasi oleh busur BA dan tali busur AB, maka ini dinamakan tembiring mayor. Dan pada gambar ketiga, lingkaran berpusat di titik P, A dan R pada lingkaran, daerah yang dibatasi oleh tali busur AR dan busur AR, maka daerah ini dinamakan tembiring setengah lingkaran. Unsur selanjutnya yaitu apotema. Apotema pada lingkaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berupa ruas garis. 2. Menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. 3. Tegak lurus dengan tali busur. Nah, pada gambar yang pertama, lingkaran berpusat di titik P. ST ruas garis yang merupakan tali busur. PR ruas garis tegak lurus dengan TS atau ST, maka ruas garis PR dinamakan apotema. Pada gambar yang kedua, lingkaran berpusat di titik G. AB tali busur. QC ruas garis yang tegak lurus dengan AB, maka QC disebut apotema. Unsur selanjutnya yaitu sudut pusat pada lingkaran. Sudut pusat pada lingkaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terbentuk dari 2 sinar garis atau sebagai kaki sudutnya. 2. Kaki sudut berimpit dengan jari-jari lingkaran. 3. Titik sudut berimpit dengan titik pusat lingkaran. Pada gambar yang pertama, lingkaran berpusat di titik Q. QA dan QB merupakan kaki sudut berimpit dengan jari-jari lingkaran. Maka sudut AQB disebut sudut pusat yang besarnya sama dengan alfa. Pada gambar yang kedua,
lingkaran berpusat di titik P. PQ dan PR merupakan kaki sudut berimpit dengan jari-jari, maka sudut QPR disebut sudut pusat yang besarnya sama dengan beta. Untuk selanjutnya, untuk membuktikan apakah materi yang baru saja kita pelajari sudah bisa dipahami dengan benar atau masih ada kesulitan. Untuk itu Bapak memberikan beberapa soal untuk uji kompetensi. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Lingkaran berpusat di titik G. AB merupakan diameter dan CE juga merupakan diameter. Sudut AGC 60 derajat. Kita diminta untuk menghitung besarnya sudut CGE, besarnya sudut BGE, besarnya sudut AGD, besarnya sudut DGE. M sudut CGE itu dibaca besarnya sudut CGE dan seterusnya. Untuk soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Lingkaran berpusat di titik X. YV dan ZW merupakan dua tali busur. Sudut ZXV yaitu 2X ditambah 65 derajat dan sudut YXW besarnya 4X ditambah 15 derajat. Nah, pada gambar tersebut kita diminta untuk menghitung besarnya sudut ZXV, besarnya sudut YXW, besarnya sudut ZXY, dan besarnya sudut VXW. Untuk soal yang ketiga, pada gambar ini lingkaran berpusat di titik O. Segitiga CAB, AC 16 cm, AB 12 cm. Nah, pada gambar tersebut AB sama dengan 12 cm dan AC 16 cm. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Hitunglah jari-jari lingkaran O dan luas daerah yang diarsir. Untuk soal yang keempat, pada lingkaran yang berpusat di titik G, AC dan FD merupakan tali busur. EG, BE tegak lurus, BG dengan AC, GE dengan FE, EG 10, BG atau GB 10. Nah, keterangannya pada gambar di samping, tali busur AC dan FD berjarak sama terhadap pusat G. Jika diameter dari lingkaran tersebut adalah 52 cm, BG tegak lurus AC dan EG tegak lurus FD, tentukan panjang AC dan DE. Demikian para siswa dan para siswi, materi hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga para siswa dan siswi tidak mengalami kesulitan. Dan apabila ada kesulitan, silahkan menghubungi Bapak melalui nomor WA. Bapak akan selalu siap untuk membantu. Akhir kata, jangan lupa sampaikan salam Bapak untuk semua teman-teman dan keluarga di rumah. Sekian.
dan terima kasih.